Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Selamat siang untuk anak-anakku semuanya. Di sini saya akan membawakan materi akuntansi lembaga pemerintahan pertemuan kedua. Nah, di sini posisinya saya sekarang ada di daerah Banyuwangi. Jadi di sini ada beberapa terik matahari ya. Dan selalu jaga kesehatan, semoga tidak mengganggu aktivitas kalian. Selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, ini saya akan langsung bawakan di sini materinya. Pertemuan kedua, yaitu pertemuan materi yang dilanjutkan dari pertemuan pertama. Ini dia, memahami pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Indikator yang pertama itu ada 3. Nah, indikator ini saya harap kalian ketika saya memahamkan ini, kalian dapat 1. Memperkirakan pembukuan tunggal untuk akuntansi keuangan pemerintahan daerah. 2. Dapat menjelaskan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. 3. Menyimpulkan pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. Indikator yang kedua, part 4 dan 1, yaitu menyeleksi pembukuan tunggal dan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. 2. Mengedit pembukuan tunggal dan berpasangan untuk akuntansi keuangan pemerintah daerah. 3. Mengumpulkan pembukuan tunggal dan berpasangan untuk akuntansi keuangan daerah. Langsung, di sini ada materi yang pertama. 1. Pembukuan tunggal dan pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal atau single entry adalah sistem yang pencatatan transaksinya dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Transaksi yang berkaitan bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan sisi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pembukuan berpasangan atau double entry adalah sistem yang pencatatannya transaksi dicatat secara berpasangan. Dalam sistem ini, proses pencatatannya tersebut ada di sisi debit dan kredit. Sebelah kanan debit, sebelah kiri kredit. Debit ada di sebelah kiri dan kredit ada di sebelah kanan. Maaf, tadi kebalik ya. Jadi saya ulangi, debit di sebelah kiri, kredit sebelah kanan. Materi kedua. Nah, ini penjelasan secara umum dan khusus. Kalau kemarin kan saya sudah umumkan untuk single dan double. Nah, ini secara khususnya. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berkaitan berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini memiliki kelemahan, antara lain kurang bagus untuk pelaporan, kurang memudahkan penyusunan laporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Lanjut materi ketiga. Double entry. Sistem pencatatan double entry sering juga disebut dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat 2 kali. Pencatatan dengan ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri. Nah, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berbentuk sebagai berikut. Aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana ditambah pendapatan. Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat di sebelah debit. Sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Lanjutan, dasar akuntansi. Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal yang penting dalam pencatatan. Hal tersebut adalah masalah pengakuan atau recognition. Oleh karena itu, standar akuntansi pemerintah atau SAP telah ditetapkan dalam PP nomor 24 tahun 2005. Maka, standar akuntansi keuangan daerah pun mengikuti aturan tersebut. Definisi pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhnya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ada 6 ya.
Ya, ini ada jenis-jenis transaksi pemerintah daerah nih. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Dua, belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dan rekening kas umum daerah. Tiga, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit. Empat, aset daerah. Nah, aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. 5. Kewajiban daerah. Kewajiban meliputi uang yang timbul dalam peristiwa masa lalu. 6. Ekuitas dana. Nah, merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah. Nah, ini adalah gambaran. Jadi, jenis akunnya kalau aset, penambahannya nanti ada di debit, pengurangannya nanti sebelah kredit, dan saldonya ada di sebelah debit. Kewajiban itu penambahannya di kredit, pengurangan di debit, dan saldonya di kredit. Nah, ini semua adalah contoh atau bentuk dari transaksi atau akuntansi dasar dari persamaan akuntansi dasar pemerintah daerah. Nah, untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Pertemuan kedua ini memang akan lebih singkat dibandingkan pertemuan pertama. Karena memang saya sudah jelaskan dari awal untuk pertemuan pertama tadi, yang minggu lalu, itu sudah saya sampaikan dari satu entry, dana tunggal, dan pasangan. Terima kasih, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.